Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Maulana Rizkia dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil deteksi dini dari FOMO atau Fear of Missing Out. Pengertian FOMO. Istilah FOMO pertama kali muncul pada awal tahun 2010. Pada saat itu, sosial media memang sedang berkembang dengan pesatnya. Sosial media mudah digunakan dalam ponsel pintar dan penggunaannya sendiri bisa dengan mudah untuk online maupun offline dalam penggunaannya. Istilah FOMO sendiri telah didefinisikan secara ilmiah dengan melibatkan dua komponen, yakni ketakutan bahwa orang lain mengalami pengalaman yang berharga di saat dirinya sedang tidak ada. Yang kedua adalah keinginan untuk terus-menerus terhubung dengan orang-orang di jejaring sosialnya. Al-Taibi dan kawan-kawan pada tahun 2010 juga menjelaskan tentang FOMO, yakni di media sosial yang mengacu pada kekhawatiran terhadap konten dan interaksi daring dengan orang lain karena tidak bisa ditanggapi secara tepat waktu. Jadi kesimpulannya, FOMO ini merupakan bentuk dari ketakutan dan kekhawatiran pada konten maupun interaksi dengan orang lain secara daring. Serta karena rasa takut inilah dan rasa tak khawatir, individu akan terus online sepanjang waktu. Aspek dari FOMO menurut Rizpilski dan kawan-kawan dalam Fauzen 2018 adalah kebutuhan psikologis relatedness yang tidak terpenuhi. Relatedness bisa diartikan sebagai sebuah kebutuhan akan perasaan terhubung dengan orang lain. Maksudnya di sini adalah seperti ikatan yang kuat, hangat, dan peduli, sehingga individu memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain yang dianggap penting, dan individu tersebut bisa mengembangkan kemampuan sosialnya. Jika kebutuhan akan relatedness ini tidak terpenuhi, bisa menyebabkan individu merasa cemas, serta cenderung mencari tahu aktivitas orang lain. Salah satunya ialah melalui daring atau internet. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan psikologis self yang tidak terpenuhi. Kebutuhan ini menyangkut kompetens dan autonomi. Kompetens merupakan keinginan pada individu untuk merasa mampu berinteraksi dengan orang lain di lingkungan sekitarnya. Hal tersebut artinya mencerminkan kebutuhan akan melatih kemampuan dan mencari tantangan yang cukup optimal untuk dirinya. Sedangkan autonomi merupakan perasaan adanya dukungan dan kemauan yang terkait dengan memelihara, memulai, serta mengakhiri keterlibatan perilaku. Autonomi sendiri juga bisa diartikan sebagai kebebasan individu dalam bertindak tanpa terikat atau terkontrol oleh orang lain. Jika kebutuhan self ini tidak terpenuhi, individu akan cenderung memanfaatkan media daring sebagai sarana untuk memperoleh berbagai informasi serta untuk terhubung dengan orang lain. Hal tersebutlah yang menyebabkan seorang individu akan cenderung menghabiskan waktu berlama-lama di internet. Faktor FOMO. Faktor FOMO menurut Berry dan Wong pada tahun 2020 adalah rendahnya self-esteem, kesepian atau loneliness, self-compassion, kepuasan hidup yang rendah, kesulitan tidur, serta penggunaan media sosial dalam aktivitas sehari-hari. Subjek deteksi dini. Pada deteksi dini kali ini, saya sebagai praktikan mengambil subjek dengan inisial nama Sani, tempat tanggal lahir Trenggalek 11 April 2006 dengan usia 15 tahun. Jenis kelaminnya perempuan, suku bangsa Indonesia, anak kedua dari dua saudara, pendidikannya SMP tingkat 3.
Metode asesmen yang digunakan adalah menggunakan teknik wawancara. Jenis wawancara yang digunakan merupakan wawancara semi terstruktur, sehingga memungkinkan reviewer untuk bertanya lebih mendalam tentang sebuah topik. Hasil asesmen. Untuk hasil asesmen, kesimpulan dari deteksi dini yang telah dilakukan pada subjek yang berisi alsani dan dikatakan bahwa subjek tidak mengalami FOMO. Jika dilihat dari artinya, FOMO itu sendiri merupakan bentuk ketakutan atau kekhawatiran pada konten maupun individu yang berinteraksi dengan orang lain secara daring, karena rasa takut dan khawatir inilah yang menyebabkan individu untuk selalu online sepanjang waktu. Subjek yang dengan berinisial Sani memang cenderung memakai ponselnya setiap saat dan mengakses media sosial. Akan tetapi, walaupun mengakses media sosial, ia akan cenderung untuk tidak berurusan dengan teman-temannya. Dia juga cenderung cuek terhadap apa yang dilakukan teman-temannya. Dalam menggunakan internet, ia seringkali menggunakannya untuk memainkan musik secara daring serta melihat video dalam streaming YouTube secara daring. Sehingga karena subjek tidak memenuhi aspek maupun faktor-faktornya juga tidak memenuhi, maka subjek tidak terindikasi mengalami FOMO. Sumber. Sekian, terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.